사랑해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channel Eka Listiani. Untuk video aku kali ini, aku mau bikin video mengenai pengalaman aku setelah aku mengalami kehamilan ektopik tuba. Jadi buat kalian kemarin yang udah stay tune video aku yang kemarin mengenai KET atau kehamilan ektopik tuba, pasti sedikit banyak kalian udah tahu ya mengenai apa itu KET, kemudian gejalanya seperti apa, kemudian pengobatannya seperti apa, kemudian bagaimana setelah KET ini, apakah akibatnya setelah terjadi KET ini seperti apa, itu juga sudah aku bahas di video aku yang sebelumnya secara lengkap. Dan di video aku kali ini aku mau sharing mengenai program hamil aku setelah aku mengalami kehamilan ektopik tuba. Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune terus di video aku ya. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video aku ke seluruh media sosial yang kalian punya. So, kita langsung cus ke videonya. Nah, jadi guys, karena kemarin kan sudah aku jelasin mengenai KET ya. Jadi selama KET itu bagaimana gejala yang aku alami, kemudian gimana aku akhirnya tahu kalau memang aku mengalami KET, itu sudah aku jelaskan kemarin di video aku. Jadi untuk kali ini aku mau sharing mengenai program hamil aku setelah aku mengalami kehamilan ektopik tuba yang kemarin. Jadi karena kehamilan aku kemarin itu sudah, yang waktu ektopik tuba itu sudah rusak ya, saluran tuba falopi sudah, seperti yang aku bilang kemarin bahwa saluran tuba falopi aku itu yang sebelah kiri udah rusak, udah tidak bisa dipertahankan. Jadi harus dilakukan operasi untuk mengambil jaringan janin dan juga saluran tuba falopi yang rusak itu. Setelah operasi ini, dokter kasih advice kalau ibu mau untuk program hamil setidaknya tunggu sampai 1 tahun atau 1,5 tahun ya Bu, karena ini ibunya barusan aja mengalami kehamilan ektopik tuba. Nah, setelah dokter kasih advice seperti itu, aku tanya dong, kenapa ya dok saya harus nunggu sampai jangka waktu 1 tahun atau 1,5 tahun ini. Dan dokternya pun menjelaskan bahwa karena ada resiko untuk kehamilan ektopik tuba ini berulang kembali Bu. Nah, setelah dokter bilang seperti itu, otomatis aku agak speechless ya, nggak bisa ngomong gitu. Ada rasa takut karena memang ada kemungkinan bisa kehamilan ektopik tuba ini bisa berulang. Jadi otomatis aku punya rasa agak gimana gitu ya untuk program hamil selanjutnya. Tapi setelah itu dokternya pun langsung kasih wejangan, maksudnya dokternya pun langsung kasih tahu kalau ibu nggak perlu khawatir. Jadi nanti ketika ibu mau program hamil, ibu bisa lakukan tes pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengecek apakah kandungan ibu, apakah saluran tuba falopinya ibu itu sehat, bagus, dan siap untuk program hamilnya selanjutnya, seperti itu. Nah, langsung aku tanyain guys, jadi tesnya itu seperti apa dok, supaya kita bisa tahu apakah dengan USG atau seperti apa. Jadi nanti pasti ada USG juga Bu. Nah, dokter langsung jawab, jadi nanti pasti ada USG juga Bu. Nah, setelah di USG nanti ibu juga harus menjalankan tes yang berikutnya, namanya tes HSG. Ding dong ding dong, aku langsung tanya dong, HSG itu apaan ya gitu. Bukan, beda dari USG nih guys. Jadi kalau USG itu pemeriksaan yang kayak biasa dilakukan oleh ibu-ibu hamil, seperti itu ya guys, pasti kalian juga udah tahu. Nah, untuk HSG ini, pada umumnya HSG ini dilakukan pada wanita yang memiliki masalah mengenai infertilitas atau keguguran yang berulang, atau pada kasus aku yang kemarin kehamilan ektopik tuba, seperti itu. Jadi apa sih HSG itu? HSG itu adalah singkatan dari
hysterosalpingografi. Jadi ini sistem pemeriksaannya tuh dia menggunakan sinar X, jadi foto ronsen. Jadi kalau misalkan foto ronsen kalau di seperti misalkan kita ronsen di paru-paru gitu kan, ronsen misalkan tulang itu kan beda ya. Tapi kalau untuk HSG ini dia memang sistem pemeriksaannya ronsen menggunakan sinar X dan menggunakan cairan yang dimasukkan langsung melalui mohon maaf vagina wanita. Jadi kita disuruh tiduran gitu, telentang, kayak kita mau pemeriksaan kalau di bidan-bidan seperti itu, pasti kalian juga udah tahu. Setelah itu dimasukkan cairan. Di situ ada cairan yang ada pewarnanya, tetapi ini pasti sudah melalui sertifikasi aman dari dunia kedokteran juga pastinya. Tetapi sebelum kalian melakukan pemeriksaan hysterosalpingografi ini atau HSG ini, biasanya dokter akan memberikan obat untuk anti nyeri, kemudian untuk antibiotik juga. Jadi dan sebelum melakukan pemeriksaan ini biasanya dilakukan anestesi juga supaya tidak terasa terlalu nyeri. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian nggak usah takut. Memang rasanya nyeri sih kalau mungkin ada yang tahu ya, pasang alat kontrasepsi KB pakai IUD. Nah, rasanya tuh mirip-mirip seperti itu. Jadi ada rasa nyeri setelah melakukan pemeriksaan ini, tapi kalian jangan khawatir. Dan juga setelah pemeriksaan ini biasanya akan keluar seperti perdarahan, tetapi tidak terlalu banyak, jadi seperti semacam kayak flek gitu ya guys. Jadi kalian nggak usah khawatir karena dokter pasti juga udah meresepkan obat untuk anti nyeri dan juga antibiotiknya seperti itu untuk berjaga-jaga dari infeksi gitu teman-teman. Nah, jadi seperti yang aku ceritakan tadi, aku melalui tes USG dan juga HSG ini untuk mengetahui apakah saluran tuba fallopi aku itu sehat-sehat saja, bagus-bagus saja seperti itu. Tapi balik lagi ya guys, jadi kalian jangan menuhankan teknologi dan pemeriksaan kedokteran. Jadi kalian tetap harus yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun usaha kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, tapi kalau memang Allah belum berkehendak ya belum dapat, gitu aja. So tetap jaga keyakinan pada Allah, tetap berprasangka baik pada Allah. So jangan putus asa, itu aja sih pesan dari aku. Jadi aku setelah melakukan HSG foto ronsen ini dan hasilnya pun keluar, setelah itu aku konsultasikan kembali ke dokter juga. Jadi kalian jangan malu ya guys untuk konsultasi. Kalau bisa sih konsultasi bareng sama suami gitu. Jadi suami pun juga tahu gimana keadaan kita. Lebih bagus lagi kalau si suami mau melakukan pemeriksaan juga mengenai kesehatan dan vitalitas badannya, juga mengenai kualitas spermanya juga, karena ini tuh suami istri itu harus saling support gitu. Jadi bukan hanya suami atau bukan hanya istri, jadi kedua-duanya harus bekerja sama, saling support. Dan kalau memang mau pemeriksaan ya lebih baik periksa berdua gitu aja. Itu lebih menurut aku lebih efektif sih ya, daripada kita harus cuman periksa suami aja, istri aja gitu. So lanjut, setelah aku pemeriksaan HSG ini, aku bawa ke dokter, aku konsultasikan ke dokter, dan dokter pun juga lihat hasil HSG-nya, kemudian dilakukan USG lagi, dan dokter pun bilang, ibu ini kandungannya alhamdulillah bagus, kemudian saluran tuba fallopinya juga bagus, tidak ada penyumbatan. Jadi untuk program selanjutnya kita lakukan secara bertahap ya ibu. Nah, dari situ aku tuh udah lega banget guys, karena memang udah nggak ada penyumbatan juga, dan kondisi rahim aku juga sehat, bagus. Jadi it's okay, kita lakukanlah program hamil. Jadi nanti biasanya dokter akan meresepkan beberapa vitamin, cuman aku lupa, yang aku ingat cuman satu, yaitu Folavit. Jadi dokter pasti akan meresepkan si Folavit ini. Jadi guys, untuk si Folavit ini dia memang biasa diresepkan dokter untuk para pasangan suami istri yang sedang program hamil, atau biasanya
diresepkan juga untuk ibu hamil setahu aku ya, yang dimana asam folat itu dibutuhkan juga untuk pertumbuhan janin seperti itu. Jadi untuk lengkapnya mengenai Folafit kalian nanti bisa search di Google, karena jangan sedih guys, karena semuanya sekarang itu kita udah bisa googling, kita udah bisa search di internet, banyak banget informasi tentang apa yang kalian ingin tahu. Jadi pesan aku guys, kalau memang kalian mengalami hal yang seperti aku alami, yang pertama kalian nggak boleh putus asa. Yang kedua, tetap jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, tidur yang teratur, kemudian pokoknya jauhi makanan-makanan yang sifatnya merusak kesehatannya, seperti kurangi gorengan, karena gorengan itu juga nggak baik. Kebanyakan orang-orang jualan gorengan pasti minyak itu juga nggak diganti, dipakai berkali-kali. Nah ini tuh karsinogenik banget guys, menyebabkan aktifnya sel kanker yang ada dalam tubuh kita. Jadi perlu kalian ketahui ya, ini jadi agak melebar tapi nggak apa-apa, buat info buat kalian. Jadi sebenarnya sel tumor, sel kanker itu sudah ada di dalam tubuh kita masing-masing. Hanya saja dia bisa aktif atau bisa juga pasif. Aktifnya itu bagaimana, tergantung pada kita, bagaimana pola hidup kita, bagaimana konsumsi makanan kita, dan juga jangan sering makan junk food ya guys, kalau memang kalian benar-benar kepingin dipermudah untuk bisa mendapatkan keturunan seperti itu. Memang sih kadang ada sebagian orang, kenapa sih aku juga makan junk food tapi it's okay, aku bisa aja. Emang untuk sebagian orang, kebanyakan orang lah ya, bisa seperti itu. Tapi untuk beberapa, mungkin ada yang dikhususkan di antara kita yang memang oleh Allah diberi seperti aku kemarin, itu sangat berpengaruh guys. Jadi kalau bisa kurangin makan junk food, makan mie instan, kemudian pokoknya semua makanan siap saji deh dikurangin aja gitu. Kita makan makanan yang sehat, sayur, buah, jangan makan makanan yang merusak kesehatan kalian. Oke, cobalah dari sekarang mulai kurangi makanan-makanan yang kurang sehat dan mulai perbaiki pola hidup kalian. Dan jangan lupa olahraga ya guys, olahraga itu sangat membantu untuk menjaga vitalitas tubuh kita. Dan kalian bisa juga konsumsi Vico Oil yang dulu aku juga sempat pernah buat videonya, nanti kalian cek di sebelah sini atau sini, entahlah itu. Kalian bisa cek video aku, karena Vico Oil tuh bagus banget buat menjaga vitalitas dan kesehatan tubuh kita, serta membantu untuk melawan virus dan bakteri guys. Oke, sekian video dari aku mengenai program hamil aku. So, semoga video ini membantu kalian, mungkin sedikit melegakan kalian yang memang pernah mengalami hal yang sama kayak aku. Jadi tetap berusaha, tetap yakin sama yang kuasa, jangan putus asa guys. Oke, sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.